Hai hai, Etalase kembali hadir di layar kaca Anda. Hari ini kita akan bahas tentang beragam hal tentang 3 dimensi yang sedang berkembang pesat di Indonesia. Seperti biasa, Etalase akan rekomendasikan aneka produk 3 dimensi yang perlu kamu coba miliki. Seperti apa ya? Stay tune terus di Etalase ya. Ngomong-ngomong soal 3 dimensi, kita lihat yuk, siapa yang tahu tentang pengetahuan ini? Soalnya ini namanya nggak kelihatan ke dalam. Soalnya kan kalau 3 dimensi tadi kan yang aku bilang, maksudnya dia kan kayak keluar gitu kan, dekat gitu. Kalau 3D kan kayak kebayang kan kayak muncul di depan. Kalau itu kan kayak maju gitu. Kalau dari luar tuh kelihatan gitu. Kalau 3 dimensi itu kelihatan seluruh side-nya, misalnya ada 2 side. Yuk, 3 dimensi merupakan sebuah objek yang memiliki 3 sisi geometris yang terdiri dari kedalaman, lebar, dan tinggi sehingga terlihat lebih nyata. Tren 3 dimensi sudah ada lama di Indonesia. Jenis 3 dimensi pun beragam loh. Figur patung yang keren-keren ini nih contohnya. Ini merupakan hal yang baru buat yang ingin mengekspresikan diri atau mengabadikan momen bersama keluarga. Gak melulu dalam bentuk foto 1 dimensi, melainkan 3 dimensi. Aku 1 dimensi. 3 dimensi. Soalnya ini emang udah kayak patung gitu. Soalnya dia udah kayak bentuk orang aslinya gitu. Jadi kayak seperti bentuk 3D-nya dari foto ini. Halo Mbak. Hai. Lucu banget. Mau foto figur juga ya? Iya. Baiklah, yuk kita jalan lagi. Oh iya, udah sebentar ya Mbak ya. Yuk sayang yuk. Oke. Sini yuk. Halo Mas. Halo. Ini sumpah keren banget. Ini gimana sih cara buatnya? Cara buatnya gampang. Prosedurnya adalah datang, bikin appointment, lalu datang ke studio kita untuk lewati proses 3D scanning dulu. Lalu 2 minggu kemudian patungnya akan jadi. Terus ada syarat-syaratnya nggak sih? Syarat-syaratnya harus mengikuti clothing guideline kami, yaitu bahan yang terlalu reflektif, tembus pandang, atau hitam terlalu pekat, itu lebih susah di scan. Kalau baju saya? Baju Anda cukup aman untuk hari ini. Jadi saya bisa langsung foto dong? Asik. Oke, sebelum melakukan sesi pemotretan, sebaiknya pengunjung harus mengetahui panduannya, biar nggak salah kostum. Hai. Udah fotonya? Udah. Mbak, kesini dalam rangka apa sih? Ini buat kado ayahnya ulang tahun. Kayaknya miniatur kita lucu aja. Dibuat kecil-kecil gitu. Kayaknya belum banyak yang punya kan, jadi spesial aja. Nah, jadi buat patung di sini bukan cuma buat iseng-iseng loh, tapi buat mengabadikan momen bersama keluarga juga bisa. Buat hadiah juga bisa. Proses pemotretan ini dinamakan 3D scanning.
Saat melakukan sesi pemotretan, pengunjung akan difoto dengan 75 kamera digital yang tersebar di setiap sudut. Banyak banget ya kameranya. 1, 2. Selama pemotretan, kita akan diberikan kesempatan mengulang gaya sebanyak 5 kali. Setelah melakukan proses 3D scanning, data 2 dimensi hasil foto kita akan diolah menjadi data 3 dimensi melalui proses editing dengan menggunakan software khusus. Selanjutnya, data 3 dimensi akan dicetak dengan 3D printing. 3D printing kemudian dicetak pada bahan yang terbuat dari pasir komposit atau yang dikenal dengan sandstone. Pasir yang merupakan batuan endapan yang berasal dari mineral berukuran pasir ini memiliki berbagai jenis warna. Hasil karya seni yang canggih ini merupakan kolaborasi antar tim teknisi dari Eropa dan Indonesia. Di sini, kita bisa memilih berbagai ukuran figur patung 3D yang diinginkan. Dari yang berukuran 6 cm hingga 19 cm. Untuk harganya memang cukup tinggi nih, yaitu berkisar dari Rp400.000 hingga Rp5 juta. Setelah melalui proses yang cukup panjang dan rumit, aku penasaran seperti apa sih hasil figur patung aku? Halo Cindy, gimana kabarnya? Ya, bentar ya. Hai Cindy, Anda baru saja di 3D File. Lucu banget. Makasih ya. Tada! Akhirnya aku punya miniatur sendiri deh. Bagus kan? Lihat deh lukan celananya. Mirip banget ya kayak aslinya. Terus kemarin rambutku kan dijepit. Ada juga loh. Hanya menunggu 2 hingga 5 minggu saja, figur patung berbentuk diri sendiri sudah bisa didapat. Patung figur aku ini memiliki ukuran 17 cm dengan harga Rp3.200.000. Cihuy! Yang harus diingat dalam merawat figur patung 3D ini adalah nggak boleh diletakkan dekat sinar matahari serta tempat yang lembab. Kalau kita bisa merawat dengan benar, dijamin figur patung 3D ini akan lebih awet tahan lama. Perkembangan teknologi yang makin canggih berpengaruh juga pada bisnis fashion loh. Terbukti dengan adanya kaos dengan desain 3 dimensi ini. Karena mobilnya kayak kelihatan keluar dari fotonya. Kalau 3 dimensi biasanya kan kalau kita ngeliat tuh kayak ada beneran gitu dekat kita gitu kan. Mobil ini terlihat bayangannya walaupun tidak jelas. Jadi kelihatan seperti asli, padahal aslinya tidak. Karena kayak ada shadow-nya gitu. Ada bayangannya, jadi kayak ini jadi ceritanya kayak mobil beneran gitu. Yang itu harimaunya itu cuma nggak ada, itu ya cuma depannya doang. Kalau ini ada sampingnya, habis itu ini maju ke sini gitu. Wow, keren banget. Gambar 3 dimensi atau 3D merupakan gambar atau hasil lukis yang dimana gambarnya sangat nyata dan terkesan hidup. Dengan adanya bantuan perangkat lunak, hasil desain gambar pada kaos menjadi sangat beragam dan terlihat unik. Oh iya, gak semua gambar bisa dibuat 3 dimensi loh. Setelah proses desain, kita langsung ke tempat produksinya yuk. Di sini nih, proses produksi berlangsung. Dimulai dengan proses pemotongan bahan kaos. Kaos 3 dimensi ini menggunakan bahan katun yang memiliki karakteristik benang yang halus. Bahan katun memiliki sifat yang tidak panas dan mudah menyerap keringat, sehingga cocok banget digunakan di daerah beriklim tropis seperti di Indonesia ini.
Oke, proses selanjutnya penyablonan kaos 3 dimensi. Gambar yang telah didesain lalu dicetak ke dalam film transparan sesuai dengan warna yang ada untuk dicetak kembali ke media yang bernama silk screen printing. Di sini, gambar yang sudah ada disablon sesuai dengan kebutuhan warna pada gambar 3 dimensi. Jika di dalam gambar 3 dimensi memiliki 7 warna yang berbeda, artinya kita harus menyablon sesuai dengan warna yang ada. Papan kotak ini dibentuk sesuai dengan ukuran gambar yang diinginkan dan berasal dari kain kasamoni. Setelah disablon, potongan bahan kaos 3 dimensi akan dikeringkan dengan mesin curing selama beberapa saat. Hal ini bertujuan agar sablon 3 dimensi kering dan bisa melalui proses pewarnaan selanjutnya. Selanjutnya, proses penjahitan. Bahan kaos yang sudah disablon tadi dijahit hingga berbentuk baju. Lalu, kaos yang sudah jadi akan dicek satu persatu guna mengetahui tidak ada cacat di penyablonan maupun di proses penjahitan. Dalam sehari bisa memproduksi 8.000 kaos loh. Jenis desainnya pun beragam. Ada hewan, hobi, serta otomotif seperti mobil Volkswagen ini. Wah, aku tuh seneng banget loh bisa pakai baju 3 dimensi ini. Setelah mengikuti cara pembuatan yang begitu panjang, susah, tapi dengan harga 150.000, sepadan kan dengan hasilnya? Keren kan? Ada beberapa cara untuk merawat kaos katun 3D ini agar lebih tahan lama. Cuci kaos katun 3D dengan menggunakan deterjen. Dan tak boleh diperas ya. Ketika menjemur pakaian, balik dan jangan terkena sinar matahari langsung. Karena ini akan membuat kaos katun 3D menjadi rusak. Oh iya, harus dibalik ketika ingin menyetrika kaos katun 3D. Lanjut yuk. Weekend-weekend gini enaknya dimanfaatkan sama olahraga nih. Bisa main sepeda ataupun sekedar jalan-jalan bersama teman-teman ataupun keluarga. Kang, itu keren banget kaosnya. Jersey 3 dimensi ya? Gak hanya kaos katun yang bisa didesain 3 dimensi, melainkan jersey untuk olahraga juga bisa loh. Penasaran seperti apa? Ikutin aku ya. Jangan lupa janjian nanti siang. Bye. Bye. Di kawasan Pasir Koja, kita bisa melihat proses pembuatan jersey yang sering digunakan untuk aktivitas olahraga dengan desain 3 dimensi. Pertama, desain gambar yang diinginkan dulu yuk. Setelah desain dibuat, lalu di-print dengan mesin khusus sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Mesin-mesin khusus ini di setiap harinya bisa menghasilkan 40 lembar desain. Dengan membutuhkan waktu kurang dari 5 menit, tara! Keluar deh kertas dengan desain gambarnya. Oke, saatnya kita menempelkan desain ke jersey nih dengan menggunakan teknik sublimasi. Teknik ini merupakan perpindahan gambar atau desain dengan mesin sublimasi hidrolik. Dengan cara menempelkannya dengan suhu 150 derajat Celcius. Gak sampai 2 menit dan... Nah, ini udah beres nih hasil sublimasinya. Gambar yang tadi sudah masuk ke... Oke, setelah jersey sudah dicetak, kita jahit jersey-nya yuk. Keunggulan bahan jersey polyester yaitu tidak mudah kusut
gampang kering saat dijemur, lebih tahan terhadap berbagai bakteri, serta menyerap keringat. Makanya cocok banget deh buat aktivitas outdoor. Makasih. ini aku tunjukin nih, malu banget. ini berenang. Tara, ini bagus banget sumpah. Karena kesukaan aku juga warna pink. Nah, aku udah gak sabar mau coba ini ya. Aku coba dulu ya. Tara, keren ya. Harganya lumayan sih, 200.000. Tapi 1 jam aja loh, kamu udah bisa dapet jersey 3 dimensi. Keren kan jersinya? Perawatan jersey ini hampir sama dengan perawatan kaos katun 3D. Hanya saja ketika menyetrika jersey gak bisa dengan suhu temperatur yang panas loh. Masih dalam bentuk 3 dimensi? Kali ini buat cupcake yang lucu dan menggemaskan yuk. Masih berada di kawasan Bandung, Jawa Barat, cupcake dengan karakter Minion dan Marsha and the Bear akan kita olah. Yuk, siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Oke, sekarang mari kita mulai buat olahan kuenya. Masukkan margarin dan butter, gula halus, telur ayam, coklat yang sudah bercampur dengan susu, dan bubuk coklat yang sudah bercampur dengan tepung terigu. Aduk dengan menggunakan mixer selama beberapa menit, hingga semua bercampur menjadi satu. Masukkan adonan ke dalam wadah cup kertas berbentuk bulat. Dan panggang selama kurang lebih 20 menit. Cake muffinnya sudah jadi nih. Saatnya kita olesi coklat yang sudah dimasak ini ya, agar fondant dapat menempel dengan sempurna. Ini dia yang ditunggu-tunggu. Kita buat karakter-karakter yang lucu yuk. Buat alasnya dulu ya. Gulung adonan fondant dengan roll, pipihkan, dan potong sesuai dengan ukuran muffin. Fondant merupakan adonan yang terdiri dari beberapa bahan, seperti gula, gelatin, serta bahan lainnya yang memiliki rasa cenderung manis. Kita buat minion yang menggemaskan yuk. Buat bagian tubuhnya dengan menggunakan adonan fondant yang sudah diberikan pewarna makanan berwarna kuning. Gulung-gulung sesuai dengan bentuk tubuh minionnya ya. Buat mata serta kacamatanya. Dan bajunya. Jangan lupa perlu bantuan air agar fondant menempel sempurna di tubuh minion. Buat mulutnya dengan bantuan edible pen yang berasal dari gula. Dan lucu kan minionnya? Gak apa-apa kok, walaupun gak sebagus kakak Gilang ya adik-adik. Tapi kalian hebat kok. Selanjutnya, buat karakter Marsha yang cantik ini. Buat bajunya yang megar ini dulu ya. Buat kepalanya dengan tool khusus untuk membentuk mata, hidung, dan mulut. Terakhir, buat poni serta jubahnya. Tara, Marsha and the Bear-nya sudah jadi nih. Lucu dan menggemaskan banget kan?
Cupcake-cupcake ini mempunyai penampilan yang menarik karena dikemas dalam wadah-wadah kecil dan cantik, sehingga cocok disajikan untuk pesta ulang tahun, pernikahan, atau sebagai snack serta dessert. Untuk satu cupcake dengan hiasan lucu ini dibanderol dengan harga Rp25.000. Tapi jika belinya banyak, misalnya satu pak isi 9 cupcake, harganya Rp220.000. Cupcake bermula di Amerika Serikat pada abad ke-19. Banyak ibu rumah tangga di sana gemar membuat cupcake karena pembuatannya yang menghemat waktu. Oh iya, saking banyaknya penggemar cupcake di Amerika sebagai negara asalnya, tanggal 15 Desember kemarin diperingati sebagai Hari Cupcake Nasional loh. Cupcake dengan hiasan yang lucu-lucu ini banyak dijual online maupun di toko. Gimana? Tertarik buat cupcake di rumah? Silakan mencoba ya!